Tesis pictures fiksi and non-fiksi present. Wis do jejaya. Wani-wani ngiyak wadine wong sing wis ning alam kelanggengan iki. Wong iki putra wayahmu kabeh. Mula ben aja luput anggone nyritakake rikala sugeng panjenengan. Bau reksa ora perlu ditulis. Mung dingerteni marang rakyate. Ingsun sejatine isi urip ana alam kelanggengan. Munculnya ke kota Pekalongan setelah ada bupati. Dulu kan ada bupati itu di Pekalongan, bupati namanya itu Bupati Tan Kwijan, itu bupati pertama itu di Pekalongan. Ceritanya Topo Ngalong. Topo Ngalongnya muda, suaran pokek. Liko. Kaya lawa. Mencari fakta di Kesesi ya bisa. Apa Ki Joko Bau Rekso itu orang Pekalongan. Nah itu setelah bisa babat alas gambiran ya. Nah itu dikasih jejuluk Rekso. Nah itu Rekso. Nah terus dinamai oleh ayahnya itu Bau Rekso. Ing saben jaman mesti duwe ciri angkuh tumrap wong kang ringkih. Menawi antepe kakang mboten saged kagantos. Jangan sekali-kali pentas pakai wayang cerita Mbah Bau Rekso di wilayah Pekalongan. Eleng-eleng, emot-emoten. Rantan sari mboten ikhlas. Mboten rela. Aja mbok jukuk kowe. Lho napa aja mbok jukuk? Wong aku iso. Kuwi petok. Ngono. Itu dongeng ceritanya begitu. Itu yang benar yang mana? Raja-raja perlu sandaran kekuatan. Ya, sandaran kekuatan salah satu daripada kekuatan-kekuatan itu adalah apabila dia adalah turunan orang-orang yang hebat atau turunan sesuatu yang di luar manusia gitulah. Cerita-cerita itu adalah merupakan khasanah budaya bangsa gitu. Ya, khasanah budaya bangsa tadi saya katakan karena kebiasaan masyarakat kita dulu, nenek moyang kita dulu adalah masyarakat yang lebih banyak bercerita daripada nulis, maka mereka budaya-budaya seperti itu, cerita-cerita itu asalnya mungkin Itu sama Sinuwun.
pada waktu itu Sinuwun Mataram itu mendapat laporan dari para tani-tani yang maksudnya tidak bisa menanam padi Polowijo yang ada di sekitarnya daerah tersebut, daerah Batang. Pada waktu belum nama Batang, masih rowo-rowo, hanya ada kali namanya Kali Sambung. Karena untuk kemajuan masyarakat bertani pada waktu itu Sinuwun Mataram memerintahkan seorang patih namanya Patih Sindurejo untuk menambaki Kali Sambung. Patih Sindurejo itu dari Mataram. Betul. Lah pada waktu itu Patih Sindurejo diawal oleh semua prajurit datang ke Kali Sambung. Pada waktu itu ditambaki langsung oleh prajurit Mataram. Ternyata kalau pada waktu pagi ditambaki, nanti sore surupnya itu matahari, terbenamnya matahari, itu tambakan tersebut jebol. Kalau sore ditambaki, paginya jebol. Maka dari itu karena Patih Sindurejo itu agak kesulitan, semua prajurit Mataram disuruh untuk kembali ke Mataram. Sinuwun Patih Sindurejo mengaturkan diri pada Sinuwun. Diterima laporan dari Sindurejo karena tidak bisa nambaki Kali Sambung tersebut. Sinuwun Mataram itu punya ide, punya pendapat diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menambaki Kali Sambung akan diberi hadiah. Kalau Jejaka mungkin diangkat menjadi Lurah Tamtomo di Mataram. Setelah Sinuwun itu mengadakan sayembara, terdengar di desa-desa, di desa Kesesi Bandungan itu Ki Gede Cempaluk, Mbah Cempaluk itu Joko Bau, anaknya Joko Bau atau Raden Joko Bau itu memberanikan diri mau mendarma bektikan kepada Mataram, yang mana nambaki Kali Sambung. Dari Kesesi ke Kali Sambung langsung ditambaki. Pada waktu itu betul menjadi tambakan, ya juga jebol. Setelah ada apanya ini, Joko Bau belum tahu. Setelah Joko Bau pulang sementara menghadap ayahnya Ki Gede Cempaluk, diberitahu, oh ger, itu ada penghalangnya uling-uling yang ada di Kali Sambung. Maka dari itu sudah nanti saya beri kaseten. Uling itu seperti welut tapi yang besar, yang seperti ular itu tapi yang gede, katanya dan uling namanya. Nah itu yang bisa membobol benteng itu. Kalau sudah jebol sedikit yo lantas jebol semua. Setelah itu karena makhluk halus, Joko Bau lantas bisa menaklukkan uling-uling tersebut. Tambakan Kali Sambung bisa terjadi. Rakyat di situ Batang itu lebih makmur, subur makmur. Nah, kemakmurannya kota Batang, Bau Rekso Joko Bau mengaturkan diri Sinuwun sudah terlaksana, bahwa saya nambaki Kali Sambung sudah terjadi. Karena itu Sinuwun membutuhkan kenyataan pada waktu itu. Lantas Sinuwun pada hari yang bagus, bulan yang bagus, diadakan Anjang Sono ke Kali Sambung tersebut. Setelah Sinuwun Mataram diikuti semua punggawa, karena ada kerawuhan Sinuwun Ratu Mataram, maka desa-desa sekitar Kali Sambung Batang itu dari anak kecil, dewasa, orang tua, perempuan, lelaki itu melihat seperti apa Sinuwun Mataram itu. Karena kok desa Batang mau kehadiran Kyai Gede, Kyai. Terjadi Anjang Sono begitu ramene ndak karu-karuan, antarane kanan kiri, sebelah timur, sebelah barat kali itu banyak yang nonton. Bau Rekso mengikuti, tidak boleh lepas dari Sinuwun Mataram tersebut. Ada suatu
gadis wanita dari desa namanya desa Kalisalak Batang, namanya Rantansari. Dia itu menonton di tepi sungai Sambong, itu tidak senang apa berdampingan atau gimana, seakan-akan di depan. Jadinya kalau ini depannya itu kali, senangnya di depan. Nah, karena keluguan keaslian penampilan Rantansari itu betul-betul khas desa, maka dari itu Sinuwun setelah melihat gadis tersebut jatuh cinta, merasa keperanan kepada Rantansari tersebut. Sinuwun itu menghendaki supaya putri itu nanti bulan purnama supaya dihadapkan ke Mataram. Lantas Joko Bahu yang terpilih untuk membawa dari Kalisalak ke Mataram. Karena Rantansari dengan Bahu Reksa itu sudah ada saling mencintai, karena satu, Joko Bahu itu tampan, kedua memang dia itu sekti mandraguna, ketiga suka tertulung, tidak menempatkan sewenang-wenang. Lah, sebaliknya Joko Bahu terhadap Rantansari juga sudah saling mencintai karena keaslian keluguan daripada Rantansari, tidak banyak bertingkah lah. Maka dari itu setelah ditanya Rantansari, besok bulan purnama Sidi, Rantansari mau diboyong ke Mataram, dijadikan garwa Padmi atau garwa Selir atau garwa Ampean. Rantansari tidak mau. Kang Mas Joko Bahu, katresnan itu bukan semata-mata dari kedudukan atau dari materi bondo dunya, ndak. Katresnan itu timbulnya dari hati sanubari. Maka dari itu Kang Mas, saya tidak mau kalau saya besok bulan purnama diboyong ke Mataram, nggak mau. Nyun sewu Kakang, menapa pangrasa kula mekaten kala wau klintu. Nalika suhu kula tumapak teng siti mriki, kula dumadakan rumaos aneh. Kula kaboyong-boyong tanpa arah. Kula nglenggana panci sampun pinasti. Wanita namung dipun dadosaken Raja Brana. Ingkang gampil dipun boyong-boyong dumateng ingkang kagungan panguwaos. Ananging Kakang, jejaring wanita ingkang tansah mbelani tanah wutah getihipun, Rantansari mboten ikhlas, mboten rila, mboten manahan raga mujudaken ajining diri sanes sarta lan bondo ingkang saged kaboyong dhateng pundi kemawon saremenipun. Ratu utawi Kakang sami-sami kakung, sami-sami satriya. Kawone ngono Kakang, menapa ingkang saestu wonten ing slebeting ati kula boten sanes inggih rasa tresna ingkang lebet dumateng Kakang. Nyun sewu Kakang, menapa sampun trep satunggaling satriya dura dumateng isining manahipun piyambak. Iba luhuripun menawi Kakang milih bebener ingkang sampun tumanduk wonten ing ati sanubari panjenengan. Menapa mboten langkung prayogi menawi Kakang nuruti ati nurani ingkang saged nuruti
Mana ingkang saged nuruti? Mana ingkang nembe ambabar asmara punika? Menawi kakang kirang kepranan gesang babayan kalian kula. Oh, Ibu Endahing Tewas, Ibu Endahing Mulya. Nah, untuk bulan purnama menghadapkan ke sana bagaimana? Dari Rantansari bilang, Kang Mas, di sini ada putri yang mirip seperti saya. Wajahnya mirip, tapi sedikit kekulitannya agak berbeda. Putri ngendidik jalana. Anu Mas, putri songko kali beluk. Jenenge Salamah. Ya terserah ini ada yang nama Pandansari ya. Salamah. Loh, coba hubungono dihubungi sama Joko Bau. Lah, songko karena kepandaian bicaranya Joko Bau dengan Salamah, Salamah, kamu mau diboyong sinuwun, kamu mau jadi orang atasan, orang tinggian, nanti orang kaya. Neng, saya minta kamu jangan pakai nama Salamah, pakailah nama Rantansari. Kalau dibilangin dari mana? Dari Kalisalak. Ya, saya terima. Lantas diboyong ke Mataram. Sampai di Mataram pada waktu itu Mataram masih Pasewakan Agung, tapi bukan Pasewakan Agung besar, hanya Punggawa saja. Bau Reksa mengaturkan, sinuwun ini putri dari Kalisalak Rantansari yang mau dikerjakan sinuwun. Oh ya, diterima. Ditakoni pada waktu, iya saya Rantansari dari Kalisalak. Supaya kamu masuk saja ke Taman Keputren. Itu iya, dijujukan sama Mbok Mban. Ini loh sinuwun, calon sinuwun iki dalam panjenengan kamaripun jenengi. Setelah Pasewakan bubar, sinuwun terdak, sinuwun mendekati sama Rantansari yang aslinya Salamah tersebut. Setelah ditanya, kamu putri Kalisalak? Sendika dawuh sinuwun, betul saya orang Kalisalak. Namanya Rantansari, betul saya Rantansari. Sesudah Salamah itu yang menyamar jadi Rantansari, dipersilakan oleh Sinuwun Mataram untuk masuk ke Taman Keputren atau Taman Sari. Lah, pada waktu itu Pasewakan dibubarkan. Setelah Pasewakan bubar, Sinuwun kembali ke tempat Taman Sari Tahu tadi, menjumpai Rantansari yang samar-samar gadungan istilahnya. Setelah ditanya, Rantansari iya dari Kalisalak. Karena lama-kelamaan Rantansari terus kalau Sinuwun mendekati agak bingung, tergopo-gopo istilahnya, bagaimanalah terjadinya. Setelah itu mengaku, Sinuwun, sebetulnya saya bukan Rantansari yang digendaki oleh Sinuwun dari Kalisalak, tapi nama saya itu Salamah dari Kalibeluk. Loh, Rantansari, Salamah, kamu kok berani mengaku Rantansari? Siapa yang kamu menilai? Lah, saya itu disuruh oleh Joko Bau karena Rantansari sudah pergi atau rangkat kepada Joko Bau. Kekesesi. Kemarahan dari Sinuwun Mataram tersebut, Salamah tidak diberi apa-apa, tapi dibekali bondo dunyo, uang kepeng, uang bondo. Sudah Salamah, ini saya kasih bondo buat hidup kamu di desa selamanya sampai anak cucu kamu. Ini terimalah, dan nanti kamu pulanglah langsung ke Kalibeluk. Nyun pangapunten, nyuwun maaf sinuwun. Ya sudah, saya silakan. Setelah gitu Salamah diantar oleh prajurit sampai Kalibeluk. Lah, karena pada waktu itu di Puri Gede, Salamah itu mungkin dipanggil lagi. Salamah, ya sinuwun, sini. Hati-hati sampai di sana Kalibeluk. Ini bondo untuk buat modal kamu, ya. Tapi kamu sudah salah pada Sinuwun. Hanya saya mengucapkan
Desa Kalibeluk sak dukuhanmu, kalau belum rambutnya putih, kalau belum tua, belum payu rabi kitanya. Itu gimana lagi? Lah, udah ini saja, pulang. Sinuwun masuk mancing ke istana, dipanggil Patih Sindurejo. Patih Sindurejo menghadap, ya Gusti, panggillah Joko Bau hari ini juga. Harus menghadap besok pagi, kamu sendiri bukan sama saya. Menghadap, langsung menghadap sama Ratu Mataram. Joko Bau, hari ini kamu tugaskan membawa surat ini ke Batavia. Sampaikan surat ini, surat Ratu Mataram, kepada Jenderal Kekuasaan Kompeni. Kalau tidak jenderal yang menerima, jangan sampai diaturkan kepada siapa saja. Yang penting kepada Jenderal Sendika dawuh, pergilah. Bau Rekso meninggalkan Mataram. Di perjalanan, Ki Gede Cempalo baru saja menindakkan Neng Cipta atau Semedi. Dicegat. Joko Bau, oh Romo, mau kemana? Gini Romo, saya dipanggil menghadap Sinuwun Mataram, disuruh untuk mengantarkan surat kepada Jenderal Kompeni di Batavia Romo. Kapan? Hari ini juga Romo. Saya minta pangestu. Berhenti dulu, mandek disit berhenti. Loh, ada apa Romo? Senajan aku urung weruh surate, senajan saya belum tahu isi suratnya, tapi Joko Bau mau dijelomprongkan, dimasukkan ke jurang kepatian supaya terbunuh Anda. Kowe rumangsa salahmu. Kamu menipu Putri Kalisalak Rantansari, dialihkan Putri Salama dari Kalibeluk. Ah iya sinuwun. Awit menika katresnan. Sudah sekarang bisa ke Batavia, nanti tunggu dulu, saya tak buatkan perahu. Pada waktu Mbah Bau Rekso, Mbah Cempaluk ke Alas Klopo Nunggal. Ada wit, namanya wit jati sitopeng. Alas Klopo wit jati sitopeng itu ditebang, dirubuhkan sama Mbah Cempaluk, dibuat perahu. 3, 1 perahu Koloduto yang sekarang ada di Ngluwuk Kajen, Kolodudito itu yang ada di Dongeyom Belgeding, Kolomisani yang ada di Sidomukti Jurangmangu Karanganyar. Lah welahanipun kolekannya perahu Koloduto itu dibuang jatuh di Desa Pendowo di Dukuh Canggal Pendowo Bude, sampai sekarang ada. Setelah itu ke Betawi pakai perahu Koloduto. Dari Betawi itu Belanda, pasukan Belanda itu sudah menguri kolom. Itu senjata itu semua tembak dor. Joko Bau tidak sampai ke Batavia, tidak sampai. Pulang, langsung pulang. Pulangnya lewat Kali Jomal itu tadi, dari Kali Perahu. Senjata begitu ngobrol terus der baru Mbak Dewi Lanjar nutup pintu gerbang secara garis gaib. Jadinya senjata padang jedor itu tidak ada yang kena sama sekali. Cara bahasanya Jawa melebes. Tidak bisa. Nah setelah itu Joko Bau sampai di Kesesi Bandungan. Lah sudah Romo kula mboten estu sampai di Batavia, tidak terjadi kepada karena di kurikulum London tidak bisa masuk sini. Ya tidak apa-apa. Bau Rekso, sesuk sore kowe adu Sokramas munggah Topo Ngalong. Iya sinuwun. Topo Ngalong sak entuking wangsit, entuking gaib, yen durung entuk wangsit jangan istilahnya berhenti meposo. Sendika
Romo Topo Ngalong di Legok Kalong Patureksa Karanganyar. Setelah Topo Ngalong tersebut, Mbah Bareksa pertama mendapatkan pusaka namanya pedang swedang. Setelah mendapatkan pedang swedang, Joko Bahu Bareksa bisa tahu kerajaan siluman di Gambiran, Alas Gambiran, Alas Gambaran. Lah setelah itu dibabat Alas Gambaran dibabat oleh Mbah Bareksa Dengan pedang swedang. Pedang swedang sama kekuatannya Mbah Bareksa di pedang. Ternyata pagi-pagi dibabat alas, nanti malam tumbuh lagi pohon-pohon. Malam dibabat, paginya tumbuh lagi seperti jamur. Nah setelah itu Mbah Bareksa Mbah Cempaluk mendekati Ger, golek ana ratune ngejim siluman. Lah itu dinamakan, ada yang menamakan Endang Kumara Tangis, ada nama dari Jim Tunggorono itu namanya Tunggorini, ada nih dari bapak dulu namanya Jim Endang Kumara Tangis, itu ratunya Jim yang punya pusaka namanya Bumbung Bas. Setelah itu ditaklukkan, Bumbung Bas diminta, semua demit-demit Pekalongan dimasukkan ceritanya ke Bumbung Bas. Lah setelah itu diberitahu kepada masyarakat, karena Alas Gambiran Gambaran itu sudah dibabat oleh Bareksa, ternyata mau diberi nama apa, desa nama apa. Lah Mbah Cempaluk karo Mbah Bareksa ngomong, ya wis saiki ora angel-angel, ya diarani Ngalongan wae. Ngalongan. Nah sangka Ngalongan punggawa kraton malih Pekalongan, dan wis ya timanung sangka kekuatan batine Joko Bahu diarani Pekaing Pikir, diarani Pekalongan. Nama Topo Ngalong itu gini, kalau siang hari untuk tidur tidak makan tidak apa, kalau malam itu melek, tapi makannya seperti buah-buahan saja. Itu Topo Ngalong. Jadi yang berat itu kalau malam hari, biarpun paginya seperti ini tidur mungkin jam 7 sampai jam 5 sore, kalau malam itu mulai terbenamnya matahari sampai mijilnya matahari, tapi ngantuk itu kan tidak boleh ngantuk, harus melek betul. Kalau memang sudah begini ya jatuh namanya. Jadi Topo Ngalong itu betul-betul dalam suasana melek. Siang dipakai untuk malam, malam dipakai untuk siang. Lah terkabulnya Mbah Bareksa tersebut, daya panasnya, wibawanya Mbah Bareksa ternyata bisa menungkulkan bala lelembut di Alas Gambiran tersebut, dinamakan Pekalongan. Setelah itu Mbah Bareksa nggak mau jadi bupati, biarpun jasanya besar, nggak mau jadi bupati. Kalau Mbah Bareksa memang pelungguhan derajat pangkat nggak mau. Senangnya Lelono membantu datang masyarakat kecil yang kekurangan apa, misalnya kok pertanian kurang lancar disebabkan karena pengairan, ya pengairan diperbaiki gitu. Kurang pendekatan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama atau kepercayaan, ya diberi petunjuk-petunjuk kaitannya Mbah Bareksa. Dewi Lanjar itu memang ratu yang menguasai pesisir utara. Kaitannya dengan Mbah Bareksa itu, Mbah Dewi Lanjar itu sama Mbah Cempaluk itu masih dikatakan saudara bisa, tidak karena Mbah Dewi Lanjar itu senang pada Mbah Cempaluk, bukan senang karena cinta, tapi senang karena tali persaudaraan. Wilayahipun Pekalongan, wilayah Pekalongan zaman sampai kemasukan Belanda yang menjajah. Karena begitu senjata modern dari prajurit dari angkatannya Belanda itu, maka satu pun tidak ada yang mengena dari barisan Bareksa. Apalagi kok prajuritnya Mbah Bareksa, sedangkan perahunya saja tidak sampai ada yang kena peluru.
yaitu. Maka dari itu sampai di Kalijomal lurus pada desa Mode itu satangnya itu dibalangkan, dan lah temangsang di Budeh di Pendowo namanya kayu janggal, sampai sekarang masih ada. Pada mulanya Joko Bahu ketika masih remaja, dia adalah anak seorang Ki Ageng Cempaluk. Begitu yang saya ketahui dari cerita-cerita maupun tulisan-tulisan legenda tersebut. Karena seorang anak Ki Ageng, sudah barang tentu dia dibekali dengan berbagai macam ilmu yang pada saat itu dibutuhkan mestinya, yaitu dalam hal olah kanuragan. Ketika berangkat dewasa, si Joko Bahu ini diperintahkan oleh Ki Ageng Cempaluk, yaitu bapaknya, untuk ngenger di Kesultanan Mataram. Pada waktu itu dipimpin rajanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perlu diketahui kenapa Joko Bahu begitu mudahnya diterima oleh Sultan Agung, karena Ki Ageng Cempaluk sendiri dulu adalah bekas orang kepercayaan Sultan Agung, sehingga ketika Joko Bahu mendaftar untuk jadi punggawa di sana, langsung saja mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk membawa kembali Putri Sengkeran. Jadi raja-raja zaman dulu itu kan punya beberapa selir, baik itu selir dari hadiah bawahannya, atau dari pampasan perang, atau karena hal-hal yang lain. Putri Sengkeran ini biasanya adalah masih usianya di bawah umur, sehingga dia perlu disengker dulu sekitar antara 10 tahunan. Jadi masih kanak-kanak. Terus diberi bekal pendidikan tata cara adat istiadat di keraton. Karena biasanya putri-putri Sengkeran kan bukan dari lingkungan keraton itu sendiri. Nah, oleh beberapa abdi dalam yang sudah dipercaya, disengker di satu daerah di wilayah Pekalongan ini. Oleh Sultan Agung, Joko Bahu ditugaskan mengambil, karena sudah waktunya untuk diambil selir, dianggap sudah dewasa. Nah, di sini konflik antara Sultan Agung dengan Joko Bahu dimulai. Karena ketika Joko Bahu ketemu dengan Putri Sengkeran itu yang bernama Rantansari, mereka berdua saling jatuh cinta. Karena jatuh cinta keduanya ini merupakan suatu yang tidak dibenarkan menurut aturan kerajaan, dan Joko Bahu ini memang agak sedikit ugal-ugalan. Ya, karena dia anak tunggal, anak seorang Ki Ageng, memiliki kemampuan daya linwih luar biasa, sehingga dia tidak pernah diajarkan tentang adat istiadat keraton, karena dia hidupnya di Kesesi sana, bukan di lingkungan keraton, sehingga ya adat istiadat yang begitu itu kurang begitu dimengerti. Rantansari ini dibawa kembali ke Kesesi, bukan dibawa ke Mataram. Di Kesesi oleh Ki Ageng Cempaluk, dilindungi bagaimanapun karena anaknya. Tapi oleh Ki Ageng Cempaluk sendiri, akhirnya dicarikan jalan keluar. Baiklah, Joko Bahu, kamu cari ganti Rantansari ini yang ada di daerah Kalibeluk. Di sana ada seorang anak gadis yang persis wajahnya dengan Rantansari ini.
mungkin tadinya ada konflik-konflik tersendiri antara Ki Ageng Cempaluk dengan Sultan Agung, sehingga Ki Ageng Cempaluk lengser dari keprajuritan ataupun dari lingkungan keraton, mendirikan padepokan sendiri di Kesesi itu. Diambil Endang Wuranti, anaknya Bakul Serabi waktu itu. Endang Wuranti disuwanke ke Mataram. Bagaimanapun raja kan tahu waktu itu yang namanya raja memiliki daya linuwih yang lebih daripada rakyat biasa. Artinya mungkin memiliki ketajaman naluri. Sama ya Sultan Agung untuk duduk
ketika itu datang Dewi Lanjar ya, waktu itu Dewi Lanjar ya, dengan Ratu Kidul beserta pasukannya yang membatalkan bertapanya Joko Bahu disebabkan karena para penghuni makhluk-makhluk halus yang di bawah kekuasaan 2 orang itu merasa kepanasan, merasa sakit-sakitan dengan adanya perbuatan Joko Bahu dalam bertapa itu. Joko Bahu mau, baik saya mau kalau dan kon batal kayak gini, aku njaluk diwangi, mergo aku ngemban dawe ratu, ngemban dawe rajaku Sultan Agung kanggo batalas kene. Iki tak jaluk podo semingkira. Nah, waktu itu semua makhluk halus yang namanya bermacam-macam, ono jin, tetean, ono gendruwo segala macam dirobke itu dikumpulke. Joko Bahu dipindah di Roban. Roban itu dari kata rob-robane bangsa halus itu. Dirobke, dikumpulkan di sana. Selesai, Joko Bahu kembali ke sana, diminta untuk berangkat ke Batavia. Untuk ke Batavia, Joko Bahu memotong satu kayu jati di alas roban. Ya, kayu jati itu besarnya luar biasa, tapi ketika mau dipotong, dikampak begitu keluar darah. Wah, itu semuanya menjerit, ada suara jeritan tangisan. Ternyata itu dihuni oleh beberapa, itu merupakan perkampungan bagi roh halus. Nah, setelah negosiasi, mereka mau pindah dengan catatan ditanggap ke ledek. Jadi ledekan 1 malam itu. Baru dipotong, dijadikan perahu dempet. Namanya perahu Koloduto untuk berangkat ke Batavia. Di Batavia, Joko Bahu mengalami kekalahan. Kekalahannya bukan karena dalam strategi atau semangat, tapi waktu itu Belanda di benteng kehabisan mimis, peluru ya. Nah, oleh komandan Belanda mungkin ada juru bisiknya lagi dari orang-orang pribumi yang tahu kelemahannya pasukan ini. Di moncong-moncong meriamnya itu diberi kotoran manusia ya. Kalau bahasa Jawa kan tai namanya itu ya, ditembak itu kan muncrat ke pasukan-pasukan. Nah, mereka lari karena tahu bahwa membetai akan yang pasukannya Borekso maju membetai ya, itu jadi dari kata membetai jadi Betawi. Dari dulu itu Pekalongan itu masih alas gitu ya, masih hutan. Itu ada itu pertapaan yang namanya itu pertapaan Kesesi Bandungan gitu. Nah, di situ ada begawan yang namanya itu Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk itu mempunyai 1 orang putra namanya Joko Bahu gitu. Nah, Joko Bahu itu kan di situ diulang sama bapaknya, karena bapaknya itu seorang petapa. Nah, dia itu mewarisi ilmu-ilmu yang terkandung di dalam bapaknya itu. Nah, setelah mewarisi, dikira sudah mumpuni babagan ilmu apa saja, itu Joko Bahu itu mempunyai tentang apa? Ingin dharma bakti dengan kerajaan di Mataram. Itu ingin dharma bakti, mencurahkan apa isi hatinya dan keperkasaannya itu. Nah, lantas izin dengan orang tuanya Ki Ageng Cempaluk itu diberi itu izin dengan bapaknya, lantas pergi ke Mataram. Itu setelah sampai ke Mataram
itu sowan ke Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo waktu itu. Nah, Kanjeng Sultan Agung itu kebetulan di situ itu ada tamu dari Kabupaten Kleyangan. Di Kabupaten Kleyangan itu. Lah, isi hati tamu itu mau minta tolong dengan sang raja, sang Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Nah, itu mau bendung kedung Sigowo Kali Kramat. Karena apa? Di Kabupaten Kleyangan itu nggak ada orang yang bisa membendung gedung Sigowo Kali Kramat, karena di situ ada unsur ada setan-setannya yang banyak, itu kerajaan siluman di situ itu ada. Setelah dibendung dengan prajurit dari Kabupaten Kleyangan, kalau pagi dibendung sore bobol, sore dibendung pagi bobol. Nah setelah itu si Adipati Cokrokusumo namanya itu, Cokrokusumo Kabupaten Kleyangan. Lah minta tolong dengan sang raja. Nah, kebetulan datangnya itu si Joko Bahu. Nah kebetulan sekali sang raja itu. Terus Kanjeng Sultan Agung itu memerintahkan kepada si Joko Bahu. Kamu bisa saya terima menjadi prajurit, tapi saya minta dharma bakti kamu dengan saya. Nah kalau kamu itu bisa membendung gedung Sigowo, itu saya terima. Kalau tidak saya terima menjadi prajurit di Mataram. Nah setelah itu pergi, itu ringkasnya cerita, pergi bendung gedung Sigowo. Nah setelah di situ itu nggak kuat menghadapi setan-setan yang ada di dalam gedung itu, yang jaga gedung Sigowo itu. Trabeksa Sengoro itu mempunyai kesaktian di dalam pedang itu, namanya pedang Siwedang. Pedang Siwedang dibuat dengan adiknya kan tarung dengan si Trabeksa Sengoro, Barokso kan nggak bisa menang itu. Nah itu pinternya Barokso, adiknya itu dikawin. Dikawin terus Trabeksawati. Jadi istrinya Barokso, padahal kakaknya itu nggak tahu kalau adiknya itu jadi istrinya Barokso, itu nggak tahu. Nah terus malah saya itu musuhnya kakak kamu. Sekarang kakak dengan suami abot yang mana? Pastinya kan abot suami. Nah itu kalau abot suami, apa kesaktian kakak kamu, kelemahannya apa saja? Ki Ageng Jongbalo itu salah satunya orang yang waskito, itu waskito. Nah itu diberitahu sama orang tuanya bahwa di sini itu ada yang jaga. Di sini itu kalau orang biasa itu melihat itu gedung, tapi kalau orang yang tahu isi pribadinya, yang orang itu bisa melihat secara dalam tentang ilmu-ilmu gaib, itu bisa mengerti bahwa situ itu ada kerajaannya, Lah diberitahu dengan orang tuanya si Ki Ageng Cempaluk, kamu bisa mendung gedung Sigowo, tapi dengan alasan harus menaklukkan setan-setan yang ada di sini, yang jogo gedung Sigowo. Nah setelah itu diberi ilmu dengan orang tuanya, entah ilmu apa, itu bisa melihat secara gaib. Setan ya melihat semuanya, demit yang ada di situ itu melihat semua. Nah itu ringkasnya cerita, itu bisa menaklukkan segala setan yang ada di situ, termasuk rajanya. Rajanya itu namanya Trabeksa Sengoro. Trabeksa Sengoro. Nah, itu mempunyai adik satu, adik perempuan namanya Trabeksawati. Lantas dijodohkan. Nah, dijodohkan dengan si Joko Bahu, waktu itu belum Bahu Rekso, Joko Bahu. Nah setelah itu mau pulang, mau sowan dengan raja, terus istrinya nggak mau. Nah sekarang begini saja, saya itu masih mempunyai beban negara. Kalau saya pulang itu, maksudnya pulang itu? Ya pulang ke gedung Sigowo, ya kan mau pulang ke Mataram, itu. Tapi istrinya sudah mengandung, istrinya si Trabeksawati sudah mengandung. Itu kalau saya belum pulang ke gedung Sigowo sudah melahirkan, nanti saya titip nama. Nah, saya kasih nama Pangeran Bahu Banteng namanya. Nah, Pangeran Bahu Banteng. Nah, itulah setelah itu sowan ke Mataram. Nah, di situ bukannya diterima menjadi prajurit itu bukan, malah dianggap seperti adik kandung sendiri, adik angkatnya dengan Sultan Agung. Di situ dia diangkat
oleh Sultan Agung sebagai adik angkatnya. Nah setelah itu Kanjeng Sultan Agung itu kan belum mempunyai istri, itu belum punya Praneswari. Nah tapi dulu itu pernah menaklukkan kerajaan Tiongkok namanya itu, kerajaan Cempo dulu, Cempo yang dikenal sekarang itu negara Cina, dulu itu kan Cempo. Nah itu kalau zaman dulu raja menaklukkan negara itu kan Boyong Putri Mangku Negara, itu menjadi kerajaan jajahan di situ. Nah itu sang putri itu diboyong di tanah Jawa. Nah dititipkan karena umurnya itu belum sampai, umurnya itu masih kira-kira ya 13-an tahun waktu itu sang putri itu namanya Dawi Rantansari, dititipkan di Pujangga Kraton Mataram yang ada di wilayah sini, wilayah Pertapan di daerah Alas Gambiran. Di Alas Gambiran itu ada Pertapan Kalisalak namanya itu. Pertapan Kalisalak itu namanya Ki Ageng Lebih bukan lebih, itu bukan Ki Ageng Lebih. Itu apa Ki Ageng Lebih di Kalisalak itu sebagai apa? Sebagai Pujangga Kraton Mataram. Oh iya. Nah, sebagai Pujangga Kraton itu kan kadang-kadang pulang ke Pertapaan, kadang-kadang ke Mataram itu. Nah, dititipkan di situ. Itu. Lah nantinya kalau besar mau dijadikan Praneswari di Mataram. Itu. Nah, setelah itu Joko Baud itu diutus ngelamar sang putri Dawi Rantansari, suruh boyong ke Kraton Mataram. Ting saben jaman mesti duwe ciri angkuh tumrap wong kang ringkih. Sesuk mben semongso padanging jaman kabeh malah luwih angkuh. Aku ki dudu wong tuamu sejati, ananging pandunganing piyung ora kadhep kanggo bagianmu Rantansari, malah ngluwihi pandunganing piyung kanggo anakku dhewe. Setelah Joko Baud itu datang ke Pertapan Kalisalak, melihat Joko Baud, sang putri tertarik, nggak mau dikawinkan dengan Kanjeng Sultan Agung. Nah, itu sampai orang tuanya itu takut karena kan putri titipan Kanjeng Sultan Agung di situ. Nah, setelah sang Dawi Rantansari, lah ini bagaimana? Setelah saya menerima kamu jadi istri saya nggak bisa sowan ke Mataram karena kamu itu jadi istri saya. Tuh. Nah, sang putri bilang, saya itu mempunyai saudara di Kalibeluk. Itu saudara saya di Kalibeluk, anaknya Ki Ageng Wangsa Truna. Ibunya itu Wangsa Niti, ibunya itu Wangsa Truna, Wangsa Niti itu. Nah, namanya Dawi Nitisari, namanya Dawi Nitisari. Nah, setelah itu dijak sowan ke Pertapan Kalibeluk. Dijak sowan Joko Baud. Nah, intinya sowan ke sana itu intinya untuk mencari ganti sang Dawi Rantansari. Itu mencari ganti Dawi Rantansari nantinya disowankan dengan sang raja. Karena kecantikannya ya sama, keluasannya ya sama, nomnya ya juga sama, mudanya itu. Nah, itu. Nah, setelah datang ke situ, Ki Ageng Wangsa Truna kan merasa bangga sekali karena Joko Baud itu aturnya itu mau mencarikan istri seorang raja. Nah, itu dibalik seperti itu. Saya diutus dengan raja suruh mencarikan istri. Lah saya kira yang patut jadi istri raja itu kamu Dawi Nitisari. Nah, itu. Laki Ageng Wangsa Truna itu kan mau saja dikasihkan dengan Joko Baud, mau disuwankan ke Mataram sebagai Praneswari di Mataram. Setelah di jalan, ringkas ceritanya itu, setelah di jalan itu dikasih nasihat. Nanti kalau saya suwankan ke Mataram, jangan bilang putri Kalibeluk. Nah, itu bilangnya nanti putri Kalisalak. Nah, itu suruh mengganti itu gunanya mengganti di Dawi Rantansari. Itu jangan bilang Dawi Nitisari. Nanti kalau didangu dengan sang Sinuwun itu bilang Dawi Rantansari putri Kalisalak. Nah, itu. Nah, setelah itu dia mau dijak sowan ke Mataram. Nah, setelah di Mataram disowankan dengan Kanjeng Sultan Agung kan merasa bangga sekali
bahwa adik saya angkat bisa menceraikan istri saya, itu bisa berhasil. Saya utus Mboyong Dewi Rantansari. Lah Joko Bau itu disingkirkan, dipingit. Itu dipingit oleh sang Sinuwun Sultan Agung, itu dipingit. Nah itu. Nah sang Dewi Nitisari yang mengaku Dewi Rantansari suruh duduk di kursi Dampar Dento Kasultanan Mataram. Itu duduk di kursi Gading, itu dia itu tidak kuat. Karena apa? Karena dia itu bukan keturunan raja. Dia itu bukan keturunannya, hanya putri pertapan. Itu enggak kuat. Duduk jatuh lagi. Duduk di kursi Gading jatuh lagi itu. Nah terus setelah jatuh 3 kali itu sampai pingsan. Itu sampai pingsan. Lantas bilang apa adanya sang Dewi Nitisari yang mengakunya Rantansari itu. Kanjeng Sultan, saya itu bukan Dewi Rantansari dan bukan dari Kalisalak. Saya itu Dewi Nitisari dari Kali Beluk. Nah itu kan sang Sultan kan merasa wah terpukul, hatinya itu terpukul. Orang yang saya anggap saya adik saya sendiri kok malah mengelabui dengan saya, mengkhianati dengan saya. Nah, lantas Dewi Rantansari di mana? Dewi Rantansari sekarang jadi istrinya Joko Bau. Nah itu. Nah terus kan sang raja kan marah sekali. Sang raja marah sekali. Ya sudah begini ya. Kamu jangan bilang-bilang dengan siapa-siapa bahwa kamu itu putri Kali Beluk. Yang tahu hanya Punggawa Kraton yang masih sebo di sini. Nah, itu Punggawa Kraton saja itu enggak boleh. Itu kabar itu keluar sampai ke kawula, sampai ke masyarakat itu dicidem. Nah, setelah itu sang Dewi disuruh pulang, Dewi Nitisari. Sekarang kamu pulang. Saya beri ongkos secukupnya, pulang ke Kali Beluk. Nah itu. Nah, setelah pulang, Dewi Nitisari kan malu dengan tetangga. Enggak mau pulang itu dia. Nah, itu hidup di alas Gambiran itu hidupnya itu. Di tengah alas dibuatkan itu, dia membuat rumah kecil yang pinggirannya itu dikasih dadah pagar betis itu supaya nggak ada yang kewan galak itu masuk. Namanya itu grogol, digrogol, menggrogol sendiri. Nah, jiwa sendiri di alas itu. Nah, sampai sekarang itu dinamai grogolan Pekalongan itu. Nah itu. Nah sang Dewi itu sampai Prastio, Mas Co itu. Prastio, besok putri Kali Beluk, anak-anak keturunan saya di Kali Beluk jangan ada yang Setelah itu Joko Bau kan ditimbali, madhep sang Sultan Agung. Ditimbali, sebetulnya Bau Rekso itu akan dibunuh sebetulnya. Tapi kan dia kan nggak sampai hati. Kenapa sang Sultan kok memberi bijaksana seperti itu? Mau dibunuh segala. Sang Sultan nggak sampai hati. Nah terus disuruh babat ke alas Gambiran. Di alas Gambiran. Disuruh babat jangan sampai ada hutan yang tertinggal. Nah dia itu nyata kesatria tanah Jawa itu sanggup. Nah dia itu sanggup berangkat terus sowan kepada ayahnya ke sesi Bandungan. Nah, itu setelah sowan ke sana itu dia diberi kekuatan, diberi pusaka antara lain itu kudi terancangan, lantas apa saja. Nah itu kan jalan ceritanya ya dia. Karena dia itu sakti mandraguna, kan dia kan diangkat jadi senopati itu, senopati Mataram Bau Rekso itu, Joko Bau itu. Lah setelah itu ringkasnya cerita itu bisa dibabat semua itu. Lah setelah jadi babatan semua itu masih ada kayu jati satu, kayu jati itu namanya kayu jati sari. Nah itu kayu jati sari. Itu kalau ditegur pakai alatnya itu dicabut, itu kembali lagi. Alatnya cabut, itu tepaknya itu kembali lagi, nggak bisa itu tato dengan gaman itu nggak bisa. Terus
Ageng Cempaluk itu mempunyai gagasan. Sekarang begini, Ger, kamu harus negor pakai bor. Tapi 7 putaran jangan ambekan. Itu belum sampai ke 7 putaran sudah dipancal dengan Yajogo itu. Pingsan lagi. Nah itu. Terus sekarang negor kayu jati ini pakai apapun tidak bisa. Nah sekarang kamu harus topo broto. Itu istilah orang Jawa itu nglakoni loro sakjroning waras, mati sakjroning urip, yaitu topo broto itu lamanya itu 40 hari. Itu toponya itu topo ngalong. Topo ngalong. Topo ngalong itu kakinya itu di atas, terus kepalanya itu di bawah. Ki Ageng Cempaluk itu tahu ada yang jaga. Yang jaga itu raja setan di Alas Gambiran. Namanya Kiai Jenggot Sari namanya. Kiai Jenggot Sari ya. Nah terus namanya jati itu Jati Sari namanya. Pohon Jati Sari yang tumbuh itu Jenggot Sari. Nah setelah topo ngalong itu ada apa itu istilahnya begawan. Begawan istilahnya orang sakti juga itu maunya itu menggagalkan Baur Joko Bahu itu topo di kayu jati itu digugah. Nah setelah digugah itu dia itu kejatuhan itu kudi terancangan terus meninggal. Terus kejatuhan kudi terancangan meninggal. Nah terus bangkainya itu dibuat dengan si Ki Ageng Cempaluk dibuat di kali. Itu ilinya bangkai itu ke atas. Itu bangkainya ke atas tuh. Jadi air kan mengalirnya ke bawah. Tapi bangkai itu bukan, tapi ke atas milihnya itu. Nah itu naik ke atas. Nah itu nanti itu bisa menamakan desa-desa yang ada di Pekalongan itu. Nah terus ini kan kiai namanya itu Ki Wongso Jenggot, Ki Ageng Wongso Jenggot yang gugah si Joko Bahu topo di situ. Itu jenggotnya itu dibuat dengan si Ki Ageng Cempaluk jatuh ya nantinya dinamai Simbang Jenggot itu. Nah, itu membuat senjata perang di Betawi Negoro. Dibuat senjata peperangan di sana. Munggo cerita yang saya terima itu Londo itu turah 2. Munggo cerita yang ada di Indonesia di tanah Jawa itu hanya turah 2 itu Londo. Mau habis semua kekuatannya pedang Sibidang dengan kudi terancangan yang lain. Itu. Nah setelah itu ditamplek dengan ayahnya Ki Ageng Cempaluk. Ditamplek dibuat. Nah itu pedang Sibidang itu dibuat. Nah itu dibuat itu nanti lanjutannya itu jatuh di Kedung Sigowo Kali Kampir. Itu ada Kedung Sigowo Kali Kampir jatuh di situ. Nah setelah itu Londo bisa habis semua di Betawi, keadaan menjadi aman, Bahurekso pulang. Berarti waktu itu daerah ini sudah bernama Pekalongan ya? Sudah bernama Pekalongan, pulang ke Mataram. Nah itu setelah pulang ke Mataram istrinya diajak. Tapi setelah di jalan itu dia merasa takut. Oh itu karena kan saya itu dicari kelemahannya untuk meninggal. Sebenarnya saya itu dibunuh tapi nggak ketara supaya nggak ketara dengan Kanjeng Sultan Agung itu. Terus diajak, ya dititipkan di sini, ada di desa sini, dititipkan di Pertapan Banyuwerno. Kan waktu itu Bahurekso kan membuat pertapan, dinamai Pertapan Banyuwerno itu ada di desa sini Banyuwerno itu. Nah, setelah itu berhasil topo lamanya 40 hari. Itu yang jaga itu bisa keluar. Yang namanya Kiai Jenggot Sari itu keluar. Itu bisa memperlihatkan diri seperti manusia biasa tapi wujudnya itu besar sekali. Yo menakutkan yang nyatanya raja setan, raja jin yang ada di Alas Gambiran itu. Nah itu setelah itu terus dia nggak berani minta tolong dengan si Joko Bahu, suruh dia itu menyelesaikan tapanya itu. Nah terus digugah dengan si bapaknya Ki Ageng Cempaluk. Setelah 40 hari. Nah setelah 40 hari digugah turun. Nah Glising cerita itu ya, Glising cerita terus kayu jati kan ditegur itu, Jati Sari itu ditegur bisa
rubuh. Nah itu. Nah, setelah itu bogolnya itu dibuat perahu, dinamai perahu Kala Duta. Kala itu tembung Jawa itu kan rikala. Rikala diperintah itu kan Mas kan mesti kan tahu. Rikala itu apa itu kan tahu. Nah duta itu kongkonan, nalika dikongkon. Nah itu. Nah terus dinamai perahu itu jadi dinamai perahu Kala Duta. Namanya perahu Kala Duta. Lantas tengahnya itu dibuat beduk. Nah terus pucuknya dibuat tontongan dengan si Joko Bahu dengan ayahnya itu. Lah beduknya itu dengan tontongan itu dibuat. Saking saktinya si Ki Ageng Cempaluk itu beduknya itu dawah di Tuban. Alas Gambiran mulai sekarang saya namai Pekalongan. Jadi kota ya kota Pekalongan, jadi hutan ya nanti hutan Pekalongan, desa ya desa Pekalongan. Nah itu yang namai Ki Ageng Cempaluk. Bahu Reksa Joko Bahu itu pernah istilahnya nyirep, istilah menghapus, istilah membubarkan berandal-berandal di Kendal seperti Antonio. Berandal Antonio. Iya, itu namanya berandal Antonio. Malah saya sudah ingat pendereknya berandal Antonio itu dulu kalau umpetan itu di desa Brengkolang. Brengkolang itu ikut Kajen, kecamatan Kajen. Pring surat ke timur lagi, itu namanya Alas Brengkolang. Dulu itu tempat untuk ngumpet itu orang berandal-berandal sampai Garong, DITII. Itu di situ, di Brengkolang. Nah itu kan Dawi Rantansari itu masih mengandung Dawi Rantansari. Nanti kalau saya pulang itu anak saya itu melahirkan, sudah lahir, saya titip nama saja. Kalau lahir lelaki, saya kasih nama Raden Sulangjono. Nah itu. Tapi setelah dari Banyowerno, itu enggak pulang ke Mataram. Dia tuh merasa malu. Sebetulnya saya itu dibirik patinya kalau istilah Jawa. Dicari kelemahannya supaya biar bisa meninggal itu ya. Dibirik patine karep niku. Itu malu. Malu enggak sowan ke Mataram. Nah itu enggak sowan ke Mataram, tapi dia itu keliling di sekitar Pekalongan itu. Nah itu. Nah terus dia itu sampai sekarang enggak ada kabarnya, makamnya yang enggak ada. Itu Makareman. Kalau menurut legenda setelah dari Geseng Mukso di sana langsar hilang. Apa ya ngembul orang halus ya bagaimana enggak tahu itu. Tapi enggak ada kuburanannya. Yang ada kuburan itu jadi ya mung cerita tok itu. Ana sing ngomong di Kesesip, Jimatan, ada yang di Wonobodro itu ada itu. Saya pernah ke sana, lah ini Bahu Reksa ini. Tapi apa betul kuburannya? Itu Syekh Maulana Maribi, sebelah selatan itu ada kuburan yang tidak di kaya Maulana Maribi pakai ini, tapi ya biasa, kuburan biasa. Bambu, itu bambu. Ada kalau mau lihat sana. Katanya itu Bahu Reksa. Nah, maka itu Bahu Reksa itu ya diagungkan di Batang. Di Kendal ya Bahu Reksa. Bisa menghilangkan dirinya, badannya bisa hilang, semuanya bisa hilang. Itu murco itu namanya. Mukso itu seperti cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu hilang dengan raganya, kembali ke alam kelanggengan ya kan. Setan katana purun paneluan kanana wani
miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atlahan tirta aling adoh tan ngarah ring mami guna tutuk pan sirna sakaing lara manusan nyalunga saking mola pan samnya miruta salah tulu pandulune saking braja luput kati kaput tikoneng wesi saking wisatawa lemah sangat aeng sanging landak sanging merak buane wong lemah miring ring pagi poning merak aja turu sore kaki ana dewa halang-halang jagat nyangking bokor kencanane sine tengah tetulak duh Gusti mugi sakit tulak balak